Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semangat belajar anak ibu hari ini luar biasa. Dah, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan awali dengan berdoa. Siapa nak bisa memimpin doa? Boleh. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Rizky. Kita berharap semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa aja yang nggak bisa hadir hari ini? Siapa nak? Safrul Kamal. Kenapa Safrul Kamal nak? Sakit. Kita doakan semoga Safrul Kamal cepat sembuh. Ada lagi? Siapa nak? Kenapa Al-Fadil? Oh, ke tempat neneknya. Kita beri izin ya buat Al-Fadil. Ya. Yang lainnya hadir semua kan? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini udah siap belajar anak ibu? Ya. Kelasnya udah pada bersih semua? Ya. Alhamdulillah. Bajunya udah pada rapi? Ya. Perlengkapan belajarnya gimana? Siap? Siap. Siap. Nah, luar biasa anak ibu hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran agar lebih semangat lagi, yuk sama-sama kita bernyanyi dulu, boleh? Boleh. Kita sedikit, yuk sama-sama kita bangun, kita nyanyi lagu Profil Pancasila. Dah, bangun yuk. 1. Yuk sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman takwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk. Luar biasa semangatnya hari ini. Dah. Coba anak ibu perhatikan di sekeliling kita, nak. Di kelas kita ini ada apa aja, nak? Ada meja, ada kursi. Ada meja, ada kursi, ada laptop, infokus, ada tumbuhan, ada siapa? Ada kita. Nah, meja termasuk dalam apa, nak? Benda mati. Kursi? Benda mati. Laptop ibu apa? Benda mati. Nah, jadi meja, kursi, laptop, infokus semua itu termasuk dalam benda mati. Nah, yang benda hidup adalah kita dan tumbuhan. Nah, jadi
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak ibu dapat membedakan yang mana makhluk hidup dan makhluk mati. Kemudian yang kedua, anak ibu dapat mengenali ciri-ciri makhluk hidup. Dah. Nah, yang anak ibu amati tadi apa? Ada? Hewan. Nah, tolong anak ibu, tadi kita telah mengamati ada meja di kelas kita, ada kursi, ada bunga lagi. Ini yang dikatakan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini makhluk hidup apa makhluk mati, nak? Makhluk hidup. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat membedakan yang mana makhluk hidup dan makhluk mati melalui observasi yang kita lakukan. Kemudian anak ibu dapat mengetahui daripada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Apa aja, nak, ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak. Apa lagi? Memerlukan makanan. Apa lagi? Beradaptasi. Apa lagi? Berkembang biak. Apa lagi? Bernafas. Oke, hebat semua jawaban anak ibu. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama bisa bergerak, kemudian membutuhkan makanan, kemudian beradaptasi, kemudian berkembang biak, peka terhadap rangsangan. Ada berkembang biak, peka terhadap rangsangan, melakukan ekskresi, serta mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Nah, untuk lebih memahaminya, coba anak ibu perhatikan gambar, lihat di papan. Nah, gambar yang pertama ada apa aja, sayang? Ada gajah, kemudian tumbuh-tumbuhan, ada rumput. Gambar yang kedua? Meja. Apa? Gambar yang pertama ada gajah, ada tumbuhan, ada rumput. Itu menandakan apa, nih? Makhluk hidup. Oke. Gambar yang kedua ada benda mati, yaitu meja, kursi. Oke. Ada lantai, meja, pagar. Itu semua menandakan ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kita udah tahu ciri-ciri makhluk hidup bisa bergerak. Nah, coba Bang Al-Fajri bisa bantu ibu ke depan? Bisa Al-Fajri bantu ibu ke depan? Bisa nih Al-Fajri bantu ibu ke depan? Bisa, sayang? Yuk. Dah. Coba perhatikan ya kawan-kawan kita. Perhatikan kawan-kawan kita. Nah, perhatikan si Al-Fajri berdiri di samping sebelah mana ibu, sayang? Kiri. Sebelah kiri. Kemudian berpindah ke sebelah kanan. Nah, apa yang si Al-Fajri lakukan, sayang? Bergerak. Oke, apa lagi? Berpindah tempat. Terima kasih Bu Al-Fajri. Silakan duduk. Nah, tadi Al-Fajri melakukan bergerak dan berpindah tempat. Jadi, bergerak adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisinya. Dah, bergerak itu ada dua macam. Yang pertama gerak aktif. Contohnya pada manusia bisa berlari. Apa lagi? Berjalan, melompat. Itu yang dikatakan dengan gerak aktif. Sedangkan yang dikatakan dengan gerak pasif adalah gerak
seperti gerakan pada bagian batang mengikuti cahaya matahari. Itu yang dikatakan dengan gerak pasif. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua membutuhkan makanan. Ada makan anak ibu tadi pagi? Ada. Untuk apa makan sayang? Untuk menambahkan energi. Ada lagi? Untuk sehat. Ada lagi? Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Hebat nah ibu semua. Jadi kita makan adalah untuk membutuhkan energi. Ada dua macam cara makhluk hidup mendapatkan makanan. Yang pertama dengan cara autotrof adalah kemampuan makhluk hidup dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya pada tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Kemudian cara membuat makanan yang kedua melalui heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Dengan kata lain tidak bisa, harus tergantung pada organisme lain. Contohnya kita manusia makan apa? Makan sayur. Sayur itu dari tumbuhan. Kita makan nasi itu dari tumbuhan. Kalau kita makan daging itu dari apa? Dari hewan. Nah, jadi manusia itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, harus bertergantungan pada organisme lain. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga apa? Bernafas. Apa yang dikatakan dengan bernafas, sayang? Oke, jadi bernafas itu adalah memasukkan oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup. Manusia dan hewan bernafas menggunakan apa? Menggunakan hidung, menggunakan paru-paru, menggunakan apa lagi? Nah, kalau tumbuhan bernafas menggunakan daunnya melalui mulut daun yang disebut dengan stomata. Oke. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, yang dikatakan dengan tumbuh dan berkembang adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan bertambahnya tinggi badan, apalagi berat badan, bertambahnya volume. Sedangkan perkembangan pada makhluk hidup contohnya seperti apa? Contohnya seperti manusia yang mengalami masa pubertas. Oke, hebat anak ibu. Perkembangan pada manusia, pada makhluk hidup adalah makhluk hidup menjadi dewasa dan pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Contohnya pubertas yang dialami oleh manusia. Pubertas pada manusia menandakan telah terjadinya pematangan secara seksual. Contoh lainnya yaitu pada tumbuhan yang awalnya cuma ada daun, kemudian batang, kemudian berbunga, berbuah, dan berkembang biak. Nah, coba anak ibu perhatikan contohnya. Tumbuhan yang ada di tangan ibu. Yang pertama masih kecil, cuma ada daun sama batangnya saja. Kemudian sudah menjadi dewasa, sudah berbunga, kemudian berbuah untuk menghasilkan biji dan biji kita tanam lagi buat menghasilkan tumbuhan yang baru. Oke. Nah, sekarang ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Apa yang dikatakan dengan berkembang biak, Nak? Apa yang dikatakan dengan berkembang biak? Berkembang biak adalah bereproduksi, menghasilkan keturunan atau memperbanyak diri. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan jenis makhluk hidup
tersebut agar tidak punah. Bila makhluk hidup tidak melakukan reproduksi, apakah makhluk hidup itu akan terus banyak, Nak? Tidak. Nah, makanya makhluk hidup melakukan reproduksi untuk mempertahankan jenisnya. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya, contohnya mendeteksi rangsangan melalui respon rangsangan tersebut. Misalkan kulit kita jemur di bawah terik matahari, apa yang akan kita rasakan? Panas. Oke. Bila ada es yang tersentuh dengan tangan kita, apa yang kita rasakan? Dingin. Nah, itu yang dikatakan dengan peka terhadap rangsangan. Kalau pada tumbuhan bagaimana peka terhadap rangsangannya? Kalau pada tumbuhan, peka terhadap rangsangannya, contohnya pada tanaman Monosa podica atau yang disebut dengan putri malu. Pernah lihat ya tanaman putri malu? Pernah. Bagaimana tanaman putri malu kalau tersentuh? Iya, kalau tersenggol dia akan menutup. Itu yang dikatakan dengan peka terhadap rangsangan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya melakukan ekresi. Ekresi adalah membuang zat sisa dari tubuh manusia dan hewan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi. Sementara itu pada tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi dan O2 dari proses fotosintesis. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ke-8, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, sayang? Makhluk hidup akan contohnya ada pernah lihat cicak di dinding, sayang? Pernah anak ibu melihat cicak di dinding berlari-lari. Nah, kalau kita sentuh cicak ataupun kita pukul cicak akan memutuskan ekornya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, jadi makhluk hidup akan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Contoh lainnya, coba anak ibu perhatikan lagi, apa contoh lainnya yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan? Anjing di kutub juga. Anjing kutub yang hidup di tempat bersalju akan memiliki rambut yang sangat tebal agar tetap hangat. Contoh lainnya pada tumbuhan. Bila tumbuhan kekurangan air, ia akan menggugurkan daunnya. Itu contoh penyesuaian diri terhadap lingkungan. Jadi, inilah yang dikatakan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan yang dikatakan dengan ciri-ciri benda mati adalah yang pertama apa? Tidak bernafas. Apa lagi ciri-ciri makhluk hidup? Tidak bisa bergerak. Kalau kita tidak menggerakkan, kan? Nah, contohkan, perhatikan pot bunga ini, Nak. Bila ibu tidak mengangkatnya, bisa dia jalan sendiri? Tidak. Nah, itu yang dikatakan dengan ciri-ciri benda mati. Yang kemudian tidak bisa tumbuh dan berkembang. Apakah kursi mempunyai anak, Nak? Tidak. Bila kita tidak membuat kursi baru. Kemudian dia tidak berekresi, tidak peka terhadap rangsangan, dan tidak beradaptasi dengan lingkungannya. Itulah yang dikatakan dengan ciri-ciri benda mati. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, untuk ibu tahu apakah anak ibu memahami pembelajaran kita hari ini, kita akan mengerjakan LKPD
LKPD kita mau berdiskusi secara kelompok. Ini kelompok yang kemarin apa kita buat kelompok baru sayang? Dengan kelompok yang kemarin aja, kelompok pertemuan sebelumnya boleh. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD buat kalian. Kalian amati gambar dan cermati apa pertanyaannya. Berdiskusi untuk menghasilkan jawaban yang tepat. Boleh. Nah, silakan anak Ibu amati. Kita akan melakukan diskusi. Kelompoknya yang bekerja sama nih ya. Coba kelompoknya bekerja sama. Lihat apa materinya, tulis. Nah, coba pena. Mana pensilnya? Nah, ini buka bukunya, diamati, diisi nak ya. Dah, siapa yang mengisi? Siapa kedua kelompok ini? Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 bagaimana? Bagaimana kelompok 2? Nah, diamati nih ya. Apa yang kurang paham ditanyakan sayang. Misalkan ada kurang paham ditanyakan. Mana? Ini kan mana? Nah, di sini diamati yang mana? Yang mana yang dikatakan dengan makhluk hidup dan yang mana yang dikatakan dengan benda mati. Misalkan ini apa? Ini apa? Yang ini bagaimana? Ini hidup apa mati dia? Tulis di sini. Di sini nama makhluknya. Kemudian di sini. Nah, kemudian di sini ciri-ciri yang ada pada makhluknya. Boleh? Bisa nah Ibu kan? Oke. Nah, kelompok ini bagaimana? Jangan lupa tulis nama-nama kelompoknya. Apa sayang? Kelompok 2. Boleh. Yang ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya. Kemudian pahami LKPD-nya. Jawab dengan berdiskusi. Boleh. Mana nak? Apa sayang? Semua. Semua yang diamati. Semua yang diamati ini benda hidup. Ini benda hidup dan ini yang dikatakan dengan benda mati. Ya, benda hidup apa, benda mati apa ditulis di situ. Ya. Dah. Bisa nak? Apa sayang? Gimananya? Nah, coba kerjasamanya. Ini buku, ada buku paketnya buat panduan. Coba kalian amati ini. Yang mana yang dikatakan dengan benda hidup, nak? Ini benda hidup. Ini benda mati. Ini benda mati. Tulis di sini. Jelaskan ciri-cirinya. Bagaimana? Benda mati. Udah. Apa sayang? Bisa. Mana nak? Benda hidup. Benda mati hidup. Ini benda di sini. Benda hidup atau benda makhluk hidup di sini atau benda hidup yang mana di sini tulis. Kemudian ciri-cirinya apa? Yang diamati di sini apa ciri-cirinya? Nah, di sini tulis ciri-ciri makhluk hidupnya nanti. Bagaimana bergerak, bagaimana. Bisa? Insya Allah. Semangat. Apa sayang? Di sini makhluk hidupnya apa? Makhluk matinya apa? Sama, ini gambar ini yang diamati sama. Ini yang mana yang menandakan makhluk hidup di sini, yang mana yang menandakan makhluk mati di sini. Ya, boleh. Apa lagi sayang? Misi nama makhluk hidup atau benda manusia. Tumbuhan dan tumbuhan.
Di bawahnya lagi, ini kan dasar yang pertama yang mana makhluk hidup, ya. Gambar yang kedua yang mana makhluk hidup. Di sini taruh di bawahnya. Ah, Kalau 2 biji cuma boleh. boleh. Cuma gambar yang anak ibu amati. Mana? Pas sayang? Ini lagi itu ini apa untuk mendapati. Ya. Boleh. Bapak gimana, Bu? Ini kan kamu lakukan pengamatan terhadap siswa yang duduk di kursi dan pot di dalam bunga di dalam pot. Apa manusia kursi? Benda apa dia? Benda apa dia? Ya, ya benda hidup. Yang ini potnya benda apa? Benda mati. Tulis di sini. Boleh. Kayak mana kelompok ini, Bang? Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Sangat paham. Coba lagi. Sangat tidak. Nah, yang tidak paham ditanyakan sayang ya. Yang tidak paham ditanyakan sama ibu sayang ya. Boleh? Apa nak? Tumbuhan bergerak. Tadi kan udah ibu jelaskan tumbuhan, gerak tumbuhan yang dikatakan dengan gerak tumbuhan adalah gerak pasif. Gerak tumbuhan mengikuti cahaya matahari. Gerak tumbuhan mengikuti cahaya matahari. Dah. Siapa sayang? Mana sayang? Ya. Di sini yang dikatakan dengan benda hidup boleh. Ciri-cirinya bagaimana? Manusia bagaimana? Tumbuhan bagaimana? Hah? Apa sayang? Ini tumbuhan bisa manusia bisa bergerak enggak ciri-ciri makhluk tadi? Udah. Apa nak? Boleh. 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 Boleh seperti ini. Nanti presentasikan. Nah, di sini tulis ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tadi. Nah, kalau kurang paham perhatikan ada buku cetaknya kan? Perhatikan di buku cetak. Iya. Enggak, maksudnya ini bergerak, bernafas sampai yang ke-8 tadi ibu jelaskan. Boleh? Apa sayang? Udah. Sama juga ini. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidup yang dijelaskan sayang ya. Iya, boleh. Boleh. Kerjasama nak ya, di kelompok kerjasama sayang ya. Di sini ciri-ciri makhluk ya, ciri yang terdapat pada makhluk hidup atau benda. Bagaimana ciri-ciri makhluk hidup ini, Nak? Iya. Manusia bisa bernafas, bisa bergerak. Iya, oke. Tumbuhan? Bagaimana tumbuhan? Iya, tumbuhan bisa bergerak, bisa bernafas juga. Di sini bisa tumbuh dan berkembang. Boleh. Nah, apa sayangku? Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa tadi? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup bagaimana tadi? Coba dipahami lagi ini ya. Oke. Bisa nih Ibu kan?
Oh, bisa. Alhamdulillah. Coba dulu. Nah, bagaimana kelompok 2? Siap? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Ada kelompok yang udah siap? Belum, sedikit lagi. Yuk, semangat. Bisa? Coba lagi, perhatikan. Ah, ini ada buku cetaknya. Diperhatikan buku cetak juga boleh. Nih, kawan-kawan yuk kerjasama. Nah, pas ya? Ya, ya boleh. Gimana kakak? Udah mau siap? Peka terhadap rangsangan ya? Tidak terhadap Peka terhadap rangsangan ya? Nah, di sini coba. Ada yang sudah siap? Belum, sebentar lagi ya. Nah, ada yang udah siap? Apa ya? Hah? Ya, di sini kita presentasikan hasil kelompok kalian, bisa kan? Nah. Ada yang udah siap? Belum. Apa lagi saya? Mana? Mana yang kurang paham ya? Keterangan. Jadi gerangan bisa bergerak. Bagaimana bergerak tadi? Bergerak. Bagaimana yang akan bergerak tadi? Nah, udah. Abang, gimana abang? Belum? Apa sayang? Ada yang udah siap? Enggak, di sini benda apa lagi? Nah, manusia dikatakan makhluk hidup. Tadi manusia bisa bergerak. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidupnya kan? Nah, di sini bisa bergerak. Coba perhatikan yang di. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup bisa. Nah, di sini aja tulis ciri-cirinya makhluk hidup. Nah, di sini ya. Keterangannya bergerak. Bagaimana tadi bergerak? Berjalan. Dikatakan dengan bergerak berjalan. Nah, berlari juga. Sama-sama tumbuhan. Dah. Ada yang udah siap? Belum, sedikit lagi.
Nah. Nah, dah. Bagaimana? Hampir siap? Sedikit lagi, oke. Sedikit lagi, dah. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Nah. Bagaimana kelompok 3? Siap? Udah. Bagaimana siap? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ini kelompok 2, gimana siap? Sedikit lagi juga. Udah, kelompok 5, bagaimana? Bagaimana kelompok 5? Boleh. Hah? Pohon bisa berkembang biak juga, sama juga seperti tumbuhan. Ini nak di sini ciri-ciri makhluk hidup. Coba nak. Hai nak hai. Coba yuk. Ciri-ciri makhluk hidup di sini. Apa ciri makhluk hidup? Yang pertama bergerak, membutuhkan makanan, bernafas, kemudian berkembang, peka terhadap rangsangannya. Dipahami soalnya dulu nak ya. Dipahami soalnya, kemudian diskusikan bersama kawan, baru ditulis di kertas. Dah, siapa yang udah siap? Apa sayang? Apa? Memerlukan makanan. Sedikit aja sayang nih. Untuk apa? Jangan terlalu banyak kali kayak gini ya. Sedikit aja tulis. Misalnya kan memerlukan makanan untuk nutrisi. Dah. Berkata dalam rangsangannya menggunakan apa? Ya, boleh. Sedikit aja ya. Ya. Boleh juga. Oke. Ada yang udah siap? Sedikit lagi. Bagaimana? Ada yang masih ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lagi, nak? Bisa? Dah. Bagaimana kakak? Udah hampir siap? Dah. Boleh. Manusia memerlukan makanan untuk sumber energinya kan?
Hmm. Dan kemudian, Wayana Bunaya. Dah. Mana Lutfi? Bisa Lutfi? Bisa. Nah, kerjasamanya nak ya. Tolong kerjasamanya. Dah. Gimana Bang Fajar? Udah siap? Belum, sedikit lagi ya? Masih dengan sedikit lagi. Nah, coba Abang Fajar. Nah. Mana lagi nak? Sebentar lagi kita presentasi ya. 5 menit lagi kita presentasi ya. 5 menit lagi kita presentasi. Siap-siap ya. Boleh. Sebentar lagi kita presentasi. Mengeluarkan dak sisa. Nah. Dah. Bagaimana Bang Fajar? Nah, kerjasamanya Nek. Tolong dulu kerjasamanya. Sana, udah siap? Udah, kita presentasi 3 menit lagi. Nah, udah. Bagaimana, Nak? Bagaimana sayang? Udah mau siap? Udah mau siap? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kelompok kita. Siapa kelompok yang udah siap? Maju sayang. Yuk maju kelompok 2. Kelompok 2 udah. Kelompok 3.
Gimana Pak Boni? Nah, yang mana lagi yang berarti ya?
Kalau mau kerjasama pasti bisa kan? Yuk, kalau mau kerjasama pasti hasilnya akan lebih maksimal. Kelompok yang udah siap tolong dicek kembali bahannya, tolong diperiksa kembali bagaimana yang diisi, apakah sudah berupa jawabannya. Nah, coba perhatikan kelompok yang udah siap. Dicek kembali ya jawabannya. Kelompok yang udah siap ya, dicek kembali jawabannya ya. Gimana saya? Dan cek kembali jawabannya. Cek kembali jawabannya, diperiksa kembali sebelum kita selesai. Waduh, kembali. Apa? Ya. Diperiksa kembali, cek ulang jawabannya agar kita ya.
Nah. Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Oh, presentasi udah dicek-cek kembali jawabannya. Udah. Oh, udah siap? Nah, sebelum kita melakukan presentasi, kita akan ice breaking dulu agar lebih semangat. Yuk, sama-sama kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ha, ha. Ha. Lepaskan semua beban yang ada. Ada beban? Tidak. Ada. Oh. Kelompok mana yang ingin tampil duluan? Boleh? Kelompok mana? Kelompok yang ingin tampil duluan. Kelompok 2 boleh? Yuk. Kelompok 2 dulu. Maju. Semangat. Kita berikan semangat untuk kelompok 2. Yuk. Semangat buat kelompok 2. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi makhluk hidup. 1. Bergerak, berjalan dan berlari. 2. Membutuhkan makanan. Makanan dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi. Dia bernafas. Bernafas adalah oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan pertumbuhan ukuran yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Berkembang biak. Perkembangan dapat terjadi secara kimiawi. Kita terhadap rangsangan kita. Rangsangan dapat berupa cahaya panas, dingin, bau dari gas, sentuhan gravitasi, rasa, dan lain-lain. Nah, demikian hasil. Demikian hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mana? Oh, ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 2? Ada? Udah paham semua? Oh, udah, kita beri semangat buat kelompok 2, yuk. Terima kasih kita ucapkan buat kelompok 2. Kemudian kelompok mana lagi yang udah siap? Kelompok mana lagi yang udah siap? Kelompok 1 udah. Belum. Oh, kelompok 3. Yuk, kelompok 3 maju. Kita beri semangat dulu buat kelompok 3. Kelompok 3 maju. Nah, kelompok 3 yuk. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di atas adalah manusia, benda hidup, tumbuhan, benda hidup, pot, benda mati, tanah, benda mati, kursi, benda mati, dinding, benda mati,
lantai benda mati, jendela benda mati, meja benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup adalah Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Bergerak adalah bergerak bebas atau pindah tempat. 2. Memerlukan makan. Memerlukan makan adalah untuk kebutuhan nutrisi. 3. Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang adalah contohnya jika kena es kita akan merasakan dingin. 4. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan. 5. Tumbuh. Tumbuh adalah dari kecil tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. 6. Mengeluarkan zat sisa. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup. Berkembang biak. Berkembang biak adalah dari satu individu berkembang menjadi banyak. 8. Beradaptasi. Beradaptasi adalah dengan menyesuaikan diri, dapat beradaptasi dengan lingkungan. oh. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 3? Enggak, paham semua? Paham. Nah, kita beri semangat untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan duduk. Ada lagi yang udah siap? Kelompok mana lagi yang ingin maju? Yuk. Ayo kelompok 4. Kelompok 4 yuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ciri-ciri makhluk hidup adalah ciri makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Contohnya seperti kaki untuk berlari, berjalan, dan melompat. 2. Menggunakan makanan. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi seperti air. Air berfungsi sebagai zat berlarut. Peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berubah cahaya seperti panas, dingin, dan lain sebagainya. Bernafas seperti manusia yang bernafas dengan paru-paru. Tumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan melalui dari kecil hingga besar. Mengeluarkan zat sisa. Setelah berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan zat sisa. Berkembang biak. Manusia berkembang biak secara generatif. Beradaptasi. Jika kita berjemur di bawah sinar matahari, kulit manusia akan terasa panas. Begitu juga dengan dingin. Ya, Terima kasih. ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 4? Tidak, udah paham semua? Sudah. Yuk kita tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan. Nah, sekarang kelompok 1, maju kelompok 1. Kelompok 1 yang belum mempresentasikan. Yuk, kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berdasarkan makhluk hidup dan bergerak adalah manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau bentuknya jelas. Memerlukan makanan adalah manusia memerlukan makanan untuk energi. Peka terhadap rangsang makanan berupa cahaya panas dingin, melalui gas, sentuhan, gratis seperti rasa dan air. Enak adalah contohnya manusia bernafas dengan paru-paru, misalnya gas, tos, makanan. Cukup. Contohnya tumbuhan pada tumbuhan hidup. Karena memerlukan gas sisa. Contoh kita berolahraga, betul, kita berkeringat. Video berkembang biak seperti tumbuhan, pohon kentang, berkembang biak bagus terhadap tumbuhan, serta memiliki daun yang lebar, mempercepatkan penguapan air di halaman. Udah.
Udah kita tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 5. Duduk kelompok 5 maju. Kelompok 5. Kaduk kayak oh, dari yang. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar nak suaranya biar kedengaran sama kawan-kawan kita. Dan benda mati. Siswa dan siswi bisa bernapas dan bisa berkembang biak. Tumbuhan bisa berkembang biak. Meja tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak, dan lain sebagainya. Kursi tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, dan lain sebagainya. Tas bergerak dan tidak bisa bergerak dan tidak bisa berekreasi. Dinding tidak bisa bernapas. Pot tidak peka terhadap rangsangan. Lantai tidak bisa bergerak. Jendela tidak bisa berekreasi. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak yang ingin ditanyakan pada kelompok 1? Dalam bernafas, manusia bernafas dengan paru-paru. Kalau cacing bernafas dengan apa? Kulit. Dengan kulit. Oke, jadi sekali lagi ulangi pertanyaannya. Dalam bernafas, manusia bernafas dengan paru-paru. Kalau cacing bernafas dengan apa? Kulit. Kucing bernafas dengan kulit. Oke. Bisa dipahami kelompok 3? Bisa, alhamdulillah. Yuk, kita beri semangat buat kelompok 5. Nah, kelompok 5 silahkan ya. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bisa bergerak, bisa bernafas, bisa tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, beradaptasi dengan lingkungan, dan mengeluarkan zat sisa. Bisa dipahami, Nek? Bisa. Jadi, udah bisa semua? Bisa mengerti? Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, Nak, bergerak, ciri-ciri makhluk hidup itu bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berkembang biak, mengeluarkan ekresi, kemudian peka terhadap rangsangan. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup, bagaimana? Tidak bisa bergerak, apalagi? Tidak bisa bernafas, bagaimana lagi? Tidak mengeluarkan zat sisa. Itu dikatakan dengan ciri-ciri makhluk tidak hidup. Nah, jadi sekarang tadi kita sudah kerja kelompok kan? Sudah melakukan kerja kelompok, kita jawab sama-sama, kita amati sama-sama lembaran LKPD-nya. Sekarang kita akan melaksanakan lembaran evaluasi melalui kerja mandiri. Nah, anak ibu mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, ibu bagikan satu persatu, anak ibu kerja sendiri-sendiri. Lihat soalnya, baca dengan teliti, kemudian dijawab. Paham? Nah, waktunya 5 menit, oke? Oke. Lihat, baca soalnya, pahami, kemudian jawab. Nah, kerjakan per individu. Nah, udah dapat semua? Dapat. Teman kita satu lagi tidak dapat. Nah, ini nak. Terima kasih. Tolong dikerjakan. Soal kita pilihan ganda ada. Soal kita pilihan ganda.
Amati soalnya. Mudah ya kan? Mudah. Soalnya ada pilihan ganda. Soalnya ada 5 soal. Nah, jawabannya boleh di kolom, boleh juga di silang. Boleh di kolom, boleh juga di silang. Kira-kira jawaban yang dianggap paling benar atau jawaban yang paling tepat boleh di kolom dan boleh juga di silang. Nah, coba perhatikan soalnya. Kira-kira jawaban yang paling benar, dikira-kira jawaban apa yang paling benar boleh di kolom, boleh juga di silang. Ada yang udah siap? Ya, siap, boleh. Boleh. Oke. Udah siap. Ya Bu, ibunya sih. Kenapa nangis? Udah. Nah, udah siap. Udah siap, boleh. Yang udah siap. Nah, yang belum siap kerjakan terus. Yang udah siap boleh dikumpulkan. Nah, udah siap ya. Kelompok ini udah siap? Oh? Udah. Boleh. Abang belum siap ya? Boleh. Apa sayang udah siap semua kan? Apa? Apa yang ingin ditanyakan? Makanannya ada pagi. Bagaimana Pak Rizky? Udah hampir siap ya? 2 lagi. Abang Lutfi? Udah siap? Oh, Pak Lutfi udah siap. Boleh. Apa sayang? Udah siap Pak Rizky? Boleh. Udah siap semua? Udah?
Nah, jadi satu lagi ya. Anak-anak. Jadi lembaran evaluasi ini akan Ibu periksa dan Ibu bagikan minggu depan. Mudah-mudahan semua jawabannya benar semua. Oke? Sekarang bagaimana perasaan anak Ibu hari ini? Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Pembelajaran ini ada emoji yang menggambarkan perasaan anak Ibu hari ini. Boleh ambil satu orang ditempelkan. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah cemburu? Boleh diambil satu-satu ditempelkan. Nih. Nah, boleh? Boleh ambil, ditempelkan di kertas yang udah Ibu sediakan. Satu aja nak ya. Satu aja ya. Apa? Bu, udah on bu namanya. Dah. Bu, udah ada ceweknya. Bangun sendiri nak, bangun sendiri, tempel sendiri. Bagaimana perasaannya hari ini? Bu, boleh ambil dua. Boleh ambil dua, boleh. Nih lilingnya, Bu bagikan. Minta Bu, minta. Udah dapat semua? Lagi Bu. Apa mentang-mentang? Satu aja. Pakai dah. Udah semua? Udah semua ditempel? Udah, nah coba perhatikan. Nah coba lihat perasaan anak Ibu hari ini. Ada yang senang, ada yang oke. Ada yang senang, ada yang oke juga ya? Ya, jadi anak Ibu senang belajar dengan cara seperti ini? Senang. Besok-besok kita akan menerapkan pelajaran seperti ini lagi. Nah, sekarang kita telah belajar tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian untuk selanjutnya di rumah, anak Ibu buka-buka buku, lihat pelajaran kita selanjutnya tentang keanekaragaman makhluk hidup. Pelajaran kita selanjutnya tentang keanekaragaman makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Dibaca-baca ya. Ya, dipelajari, dibaca-baca tentang pelajaran kita selanjutnya. Nah, Ibu rasa hanya di sini pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kalau ada umur panjang Selasa depan kita berjumpa lagi. Dah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.